Elohimers, puji Tuhan, kami mengucapkan Selamat Natal 2021. Tinggal beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun 2022. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara mungkin memiliki harapan-harapan untuk tahun 2022, Bapak Ibu Saudara boleh menuliskan di kolom chat yang ada. Jangan lupa besok hari kita akan ibadah awal tahun pukul 10 pagi beserta pengambilan ayat mas. Bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, ayat mas dapat diakses di akun atau media sosial gereja. Puji Tuhan. Selamat melewati pergantian tahun ini dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohimers, salam sejahtera buat kita semua. Di ibadah akhir tahun ini mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita memuji dan kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan karena sungguh Dia baik dan teramat baik dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji, segala puji, segala puji, syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu,
Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu, syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh melewati sepanjang tahun ini dengan berkat dan rahmat Tuhan. Kami percaya kepada penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah ada di penghujung tahun ini Tuhan. Kami bersyukur, kami mau berkata semua Engkau luar biasa buat kami. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami rindu memuji Engkau. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Engkau tidak tergantikan dan Engkau tidak tergoyahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ibadah kami malam hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami peralaskan doa kami pada saat ini hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun 2002. Meskipun Bapak Ibu kondisi dunia ini masih belum kita lihat. Ini pandemi masih berjalan ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan melihat hal yang baik. Saudara yang percaya, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Inilah zaman di mana firman Tuhan dinyatakan bagi kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Engkau pasti datang, Engkau pasti memulihkan. Zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Amin. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, percaya di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan datang. Di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari bukit Sion. Tuhan datang, Dia datang. Di atas awan sambil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari bukit Sion, keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkel, segala yang lemah akan dibangkitkan kembali. Mari katakan dengan iman Bapak Ibu pujian ini. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Yes. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar ladang menguning di dunia. Inilah bekerja di kebun anggur-Mu, siapkanlah firman. Yes. Tuhan datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari bukit Sion, Tuhan datang. Di
Sama-sama katakan dengan iman. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Yes. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan datang. Di atas awan tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari bukit Sion, dia datang. Dia datang. Di atas awan, yes, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari bukit Sion, keselamatan datang. Dengan iman katakan sekali lagi, dalam zaman Yehezkiel akan ada kebangkitan rohani dan pemulihan. Mari tetap dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Oh, katakan dengan iman, inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Amin. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, baik pujian dipulihkan. Yes. Dan inilah zaman tua yang besar, ladang menguning di dunia. Siapkan diri kita. Ayolah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman, nyatakan Tuhan datang. Di atas awan tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari bukit Sion, keselamatan datang. Tuhan datang. Di atas awan tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari bukit Sion, keselamatan datang. Kami percaya Tuhan, kami yakin, kami percaya. Kami nyatakan di hadapan-Mu, Kau pasti datang Tuhan. Kami siapkan diri kami. Haleluya. Tuhan datang. Di atas awan tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari bukit Sion, keselamatan datang. Pasti Tuhan, Tuhan datang. Di atas awan tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel dari bukit Sion, keselamatan datang. Dia yang ada, yang telah ada, yang akan datang. Elohim Adonai. Sama-sama katakan dengan iman, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yes, yang Yang percaya berikan
pasti datang. Amin. Itu penghiburan kita. Sambut Tuhan dengan kekuatan iman di hadapannya. Mari naikkan pujian ini di hadapannya. Dia adalah Allah kita yang baik. Dia sungguh indah. Dia sudah berkorban bagi saya dengan saudara. Dia pasti datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Engkau cinta kami Tuhan. Dia cinta kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu dan ampuni. Terima kasih. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Dia yang mulia, bagi Dia. Mari angkat tangan kita di hadapan-Nya. Ku angkat tanganku, Kau kami sembah Tuhan. Kau ku puja, amin. Ku cinta, ku sembah. Haleluya. Engkau sungguh indah. Dia sungguh indah. Mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Percayalah bersama dengan Tuhan, kita akan melihat tahun yang diberkati. Andalkan Tuhan. Dia agung, Dia cinta daku. Dia cinta daku. Dan ampuniku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Ya Allah, ya Allah, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Dia yang mulia, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Angkat tanganku, dan ku puja, ku cinta, ku sembah.
Yesus, tinggikan Yesus, berinya hormat, pujian dan kuasa Yesus saja. Bagi yang mulia, Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Bapak Ibu, malam ini Bapak Ibu akan mendengar juga pujian dari kami hamba-hamba Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, dan kalau kita semua, siapapun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, kita semua ada karena Tuhan. Wajiblah dan layaklah kita mengucap syukur. Kita naikkan kembali pujian ini, referennya saja. Dan saya mempersilahkan hamba-hamba Tuhan untuk mempersiapkan diri, menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama Bapak Ibu, yuk angkat kedua tangan kita, bilang dengan iman, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus saja. Bagi Dia yang mulia, bagi yang kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat sikira lama-lama ku puja, ku cinta, ku sembah, aku puja. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami segenap hamba Tuhan dari GPD Elohim Sidoarjo beserta dengan Bapak Ibu Gembala kami. Bapak Ibu, kami rindu menyaksikan sebuah kesaksian yang hidup bahwa Yesus Tuhan selalu memelihara kami. Inilah kesaksian hidup kami melalui pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami.
menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada sampai hari ini, Itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan sudah menolong. Puji Tuhan, yes. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan pasti menolong dan Tuhan sudah menolong. Ini merupakan kesaksian setiap kami dan saya percaya ini juga kesaksian setiap kita orang percaya. Ebenezer. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita punya kesempatan untuk memberi dan hari-hari ini beribu tahun yang lalu, ini adalah hari seminggu setelah Natal. Pada hari yang ke-8, Yesus, Alkitab menulis di dalam Lukas 2 ayat yang 21 dan seterusnya, Yesus disunat dan sejak saat itu dinamakan Yesus, diberi nama menurut adat orang Yahudi. Baru hari itulah namanya disebut Yesus sesuai dengan yang diperkatakan malaikat sebelum dikandung. Nah, saudara, setelah masa pengkudusan, masa nifas bagi seorang perempuan, bagi Maria, hari itu 40 hari kemudian, Yesus untuk pertama kalinya diajak orang tuanya ke bait Allah. Karena sesuai dengan adat orang Yahudi, anak sulung lelaki haruslah dikuduskan bagi Tuhan. Dan ayat yang ke-24 kalau kita baca, mereka datang ke bait Allah, Yesus dibawa ke bait Allah oleh Maria dan Yusuf untuk mempersembahkan korban. Menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saudara, ini hanyalah sebagian kecil
dari korban yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. 9 bulan, 10 bulan yang lalu lebih, saat untuk pertama kalinya Gabriel mendatangi mereka dan mereka berkata ya, sejak detik mereka berkata ya, pengorbanan mereka atas rencana keselamatan Allah sudah mulai terlaksana. Selama mereka mengandung sampai melahirkan Yesus, sampai sebelum para gembala datang, tidak pernah sekalipun Allah mendatangi mereka untuk memperkuat mereka. Sementara dalam situasi yang seperti itu, situasi yang sangat tidak normal. Bahkan pada zaman tersebut lebih lagi, seorang perempuan belum bersuami tiba-tiba mengandung dan dikatakan oleh Roh Kudus sesuatu yang aneh. Mereka sudah berkorban secara mental. Mereka sudah berkorban atas apa perkataan sekeliling mereka. Dan ketika melahirkan, hendak melahirkan dalam keadaan hamil tua harus berjalan itu sepanjang kira-kira 110 km ke Bethlehem. Dalam keadaan yang demikian, mereka berkorban tenaga. Melahirkan di tempat yang tidak layak, di luar penginapan. Walaupun Alkitab tidak pernah menulis dia melahir di kandang, tapi sering diperkirakan lahir di kandang. Dia lahir di luar penginapan. Pengorbanan atas sesuatu yang kalau saya jadi Maria, saya mungkin bertanya, Tuhan ini benar ya? Saya disuruh ini anak Allah yang hidup. Dan ini luar biasa, tapi kenapa fasilitas seperti ini yang kudapat? Tetapi malam ini ketika kita mau memberi, mari kita melihat ketaatan mereka. Mereka terus dengan taat melakukan semuanya. Tidak pernah ada satu kali pun kata-kata keluhan keluar dari mulut bibir mereka. Setiap kesaksian, setiap hal yang baik dicatat di dalam hati Maria. Yang kita sekarang bisa membacanya di dalam Alkitab. Nah, ini dasar kita memberi di akhir tahun ini. Mari kita memberi dengan ketaatan yang tanpa batas. Dengan pengorbanan yang total. Menutup tahun ini dengan sesuatu yang baik Tuhan. Yang terbaik, totalitas Tuhan. Aku mau persembahkan buat Tuhan. Supaya kita boleh menjadi bagian dari perluasan kerajaan Tuhan. Saudara bisa memberi melalui apa yang tertera di layar dan mari kita berdoa untuknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau baik. Engkau mengajar kami Tuhan untuk memberi dengan sepenuh hati. Hari ini Tuhan kami mau belajar dari Yusuf, Maria Tuhan. Berkorban dengan luar biasa secara jiwa kami. Apa yang kami miliki, kami mau total Tuhan memberi kepada Tuhan. Pakai setiap kami menjadi bagian dari rencana keselamatan-Mu ya Bapa. Dan hamba berdoa untuk setiap hati, setiap pribadi yang memberi Tuhan. Berkati berlipat ganda Tuhan. Dan sepanjang tahun ke depan Tuhan, penyertaan Tuhan atas finansial, atas pekerjaan, atas kehidupan. Itu terjadi atas mereka di dalam nama Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan menerima firman-Mu. Tuhan, hati kami terbuka. Roh kami terbuka, berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan, malam ini Tuhan, kami mau menutup tahun ini dengan firman-Mu, dengan kesukaan surga. Dan itu menjadi bekal buat kami menjalani hari-hari ke depan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Saudara, di dalam berapa puluh menit ke depan kita akan beralih dari tahun 2021 masuki tahun 2022. Saudara, tidak satu pun dari saya dan saudara yang tahu apa yang akan terjadi di 2022 yang beberapa puluh menit ini kita akan masuki. Kita nggak tahu apa yang akan 365 hari ke depan akan hadirkan buat saya dan saudara. Karena itu yang namanya masa depan itu selalu merupakan hal yang menakutkan buat kita. Ya, saudara tidak dapat berharap bahwa dunia akan menjadi lebih baik tahun depan. Ya, kita tidak dapat berharap kepada ekonomi.
Kita tidak dapat berharap kepada manusia, tokoh politik, siapapun, atau bahkan orang yang saudara kasihi. Kita tidak dapat berharap kepada mereka. Ya, memang banyak hal yang tidak dapat saudara harapkan atau saudara andalkan pada tahun yang kita akan masuki sebentar di depan ini. Tetapi saya mau katakan saudara, ya, ada satu hal yang dapat saudara andalkan. Saudara dapat bersandar kepada yang satu ini di sepanjang tahun 2022 dengan semua tantangan dan problem yang mungkin kita akan hadapi, dengan segala tekanan dan stres yang kita akan hadapi. Nah, apa yang saudara dapat andalkan ini, saya katakan dalam satu kalimat, yaitu Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kontrol. 1 Tawari pasal 29 ayat yang ke-11. 1 Tawari 29 ayat 11 saya bacakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Jelas Alkitab mengatakan buat kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Berdaulat artinya dia mempunyai wewenang yang mutlak. Dia punya wewenang yang absolut di dalam hidup ini. Dia adalah penguasa yang terakhir, penguasa yang final. Dia sebagai kepala dikatakan melebihi segala-galanya dan dia pegang kontrol. Dia pegang kendali. Tuhan mengkontrol jagat raya ini. Tuhan mengkontrol alam ini. Dia yang menciptakannya. Dia juga yang menopang semua yang ada ini dengan firman-Nya. Ya, saudara, Tuhan dapat membatalkan hukum alam. Tuhan dapat meng-cancel hukum-hukum alam, saudara. Kalau dia mau, kalau dia menghendakinya. Nah, itu kita sebut sebagai mujizat. Kalau Tuhan bekerja berlawanan dengan hukum natural alam ini, itu namanya mujizat. Kalau dia melakukan, dia bisa lakukan, saudara. Ya, Tuhan juga selain mengkontrol, saudara, dia berdaulat dan mengkontrol semuanya. Ya, dia juga mengkontrol jalannya sejarah. Ya, jalannya sejarah. Nah, saudara, sejarah manusia itu kita bergerak kepada satu klimaks. Sejarah itu selalu bergerak ke depan kepada satu klimaks di dalam hidup ini. Ya, saudara, hidup bukanlah seperti lingkaran. Ya, bukan circle yang berputar-putar, berulang-ulang begitu. Hidup ini linier. Artinya hidup ini atau sejarah manusia itu bergerak maju ke arah satu titik utama. Ada satu grand final, ada satu grand climax. Ada satu puncak yang besar yang menanti di depan. Artinya satu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Satu hari nanti akan ada yang namanya, saudara, penghakiman. Ya. Jadi saudara, kita tidak menjalani, saudara, kejadian-kejadian atau event-event dalam hidup ini secara acak. Secara random, bukan begitu. Kita tahu ada satu grand design. Ya. Ada satu maksud tujuan. Ada satu rancangan dan Tuhan memegang kendali atas semua sejarah umat manusia. Nah, buat kita orang percaya, hal tersebut merupakan satu kabar yang menyenangkan tentu. Hal tersebut merupakan berita yang menghiburkan kita, ya, bahwa dalam hidup kita di dunia ini yang tidak terkendali, saudara, tidak dapat mengendalikan keadaan dunia ke depan ini. Tapi dalam hidup kita di dunia yang sepertinya tidak terkendali ini, maka berita ini, ya, bahwa Tuhan pegang kendali, itu sungguh melegakan hati kita anak-anak Tuhan. Nah, pada kesempatan ini secara sederhana mari kita ingat dua hal. Ya, dua hal, saudara. Ya, saat kita menghadapi 365 hari yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari itu, maka kita mengetahui sekali lagi bahwa Tuhan ada pegang kontrol. Tuhan is taking control. Dia memberikan satu penghiburan besar buat kita. Nah, dua hal yang kita harus selalu ingat sehubungan dengan Tuhan adalah
Tuhan yang pegang kendali, yang pertama adalah, dampak dari itu adalah, karena Tuhan pegang kontrol, maka saudara otomatis problem-problem yang saudara mungkin akan hadapi di 2022 itu tidak terjadi random, itu mempunyai maksud, itu mempunyai tujuan. Kenapa? Karena Tuhan pegang kendali. Ya. Jadi ini kabar baik saudara, ini yang pertama. Hidup ini bukan hanya kejadian-kejadian yang acak begitu, yang sembarangan tanpa arti. Hidup ini mempunyai arti, ada maksud dan tujuan di dalamnya. Kalau saudara adalah orang-orang percaya, maka saudara tidak satu pun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara terjadi tanpa seizin daripada Bapa Sorgawi. Semua yang terjadi dalam hidup saudara, bahkan yang saya katakan yang buruk sekalipun, itu difilter oleh Bapa Sorga. Hal tersebut tidak datang ke dalam hidup saudara tanpa sepengetahuan atau seizin dari Tuhan. Tetapi juga saudara jangan salah mengerti saya di sini, ya. Saya tidak mengatakan bahwa segala perkara terjadi kepada saudara adalah kehendak Allah, bukan begitu. Ya. Saya tidak mengatakan sekali lagi bahwa segala perkara yang terjadi menimpa hidup saudara adalah kehendak Allah. Kenapa saudara? Itu tidak betul. Ya. Statement itu tentu tidak benar bahwa segala perkara yang terjadi kepada saudara adalah kehendak Allah. Sebab kehendak Allah tidak selalu terjadi di bumi ini. Sebab kan kita diajar oleh Tuhan dalam doa Bapa kami. Ya, berdoa supaya kehendak Allah jadi di bumi ini seperti di surga. Kalau di surga sih pasti terjadi, tapi di bumi ini saudara tidak selalu terjadi. Ya, di dalam surga pasti terjadi. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Tuhan itu penyebab daripada segala-galanya di dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak menjadi penyebab problem yang saudara alami, bukan Tuhan penyebabnya. Tetapi Tuhan kita tahu mengizinkannya. Dan Tuhan memakai persoalan tersebut, tantangan tersebut yang mungkin saudara akan pasti hadapi di 2022, itu untuk kebaikan kehidupan saudara sendiri. Ya, sebab saudara dan saya ada dalam grand design daripada Tuhan. Nah, kalau saja kita mau bekerja sama dengan rencananya, kalau saja kita percaya kepadanya, kalau saja kita terus mempertahankan sikap yang baik, sikap yang benar saat saudara mengalami ujian dan kesusahan, maka saudara, Tuhan mengkontrol segala perkara. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab sebagai contoh, bukan Tuhan yang memasukkan Paulus ke dalam penjara. Bukan saudara. Tapi Tuhan mengizinkan Rasul Paulus di penjara. Dan sementara Paulus di penjara, saudara, dia mempunyai kesempatan untuk menghasilkan 14 surat-surat perjanjian baru. Ya, ada hasil yang positif di dalamnya saudara. Ya, saudara, surat-surat perjanjian baru saudara, yang sebagian besar ditulis oleh Paulus tidak akan ada kalau Paulus tidak mengalami persoalan. Kalau Paulus tidak di penjara dan mengalami saudara problem dalam hidupnya. Kenapa saudara? Paulus itu orangnya aktif banget. Sangat aktif. Nggak ada waktu untuk dia tulis duduk. Ya, duduk diam lantas tulis buku atau tulis surat. Nggak ada. Dia seorang yang sangat bergerak. Tapi Tuhan izinkan hal ini terjadi. Supaya saudara waktu dia terkurung. Ya, dalam pandangan manusia ini satu yang tidak enak. Di penjara tangannya mungkin diikat, kakinya mungkin dipasung. Tapi itu waktu-waktu itu dipakai. Ya, Tuhan memakai waktu-waktu itu mengilhami Paulus dengan hal-hal yang luar biasa. Sehingga kita punya surat-surat Paulus. Surat-surat yang luar biasa di perjanjian baru. Nah saudara, Tuhan juga dapat saja, kalau kita lihat di perjanjian lama, membuat Raja Firaun, Raja Mesir itu mengatakan, oke Musa. Ya. Firaun berkata kepada Musa, bisa saja diatur, dipaksa oleh Tuhan supaya Firaun oke aja seperti apa yang Musa mau. Oke Musa, engkau boleh pergi bersama dengan seluruh Israel. Tetapi kita tahu Tuhan tidak mengizinkan Firaun, atau Tuhan mengizinkan, maksud saya, mengizinkan Firaun berkata tidak kepada Musa itu sampai 10 kali. Ya. Nah, hal ini tidak terjadi, ya, atau maksud saya, hal ini terjadi adalah supaya Tuhan dapat memperlihatkan kebesaran kekuasaannya.
Hal ini terjadi supaya Tuhan dapat melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sehingga orang bangsa Israel bahkan bangsa Mesir dapat melihat kuasa Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat lewat 10 tulah itu. Saudara, Allah pun dapat saja membuat Yesus tidak perlu pergi ke salib. Bukan Bapa yang menaruhkan Yesus di salib sebenarnya. Iblis yang punya rencana untuk menyalibkan Yesus. Tetapi kita tahu kasih Allah sudah merubah penyaliban yang mengerikan itu menjadi kebangkitan. Nah saudara, Allah kita lah Tuhan yang suka mendatangkan kebaikan dari kejahatan. Allah kita tuh expert, ahli dan senang mendatangkan sesuatu yang baik dari sesuatu yang jahat. Tuhan itu ahli membalikan sesuatu, ya, mengubah sesuatu dari yang jahat kepada yang baik. Ini namanya pemulihan. Tuhan kita lah Tuhan yang senang memulihkan. Dialah Tuhan dari pemulihan. Jadi karena Tuhan berkata bahwa persoalan yang saudara dan saya alami itu mempunyai satu maksud tujuan, maka saudara kita dapat tenang. Kita nggak usah bingung. Kita dapat rileks. Ya. Sebab tidak pandang apapun yang akan terjadi di tahun depan ini. Tuhan selalu mempunyai tujuan yang baik di balik itu semua. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh sebab berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Tentu kita ingat bagaimana pengalaman Yusuf di dalam kitab Kejadian, di Kejadian pasal 50. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Apa yang Yusuf katakan, Kejadian 50 ayat 20 di bahasa Indonesia sehari-hari. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Saudara, kita tahu kisah ini bagaimana saudara-saudara Yusuf memperlakukan Yusuf dengan tidak bagus. Ya, dengan tidak baik. Mereka menjual Yusuf kepada perbudakan. Yusuf kemudian dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang palsu waktu dia kerja di rumah Potifar. Dia dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan kejahatan yang dia sama sekali tidak lakukan. Ya, segala jenis kenegatifan, segala jenis keburukan telah terjadi dalam hidup Yusuf. Tetapi Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan bekerja di dalam hal tersebut. Dan Yusuf kemudian menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan dengan posisinya itu dia menyelamatkan keluarganya, termasuk saudara-saudaranya yang menjual dia. Bahkan seluruh negara Mesir diselamatkan oleh Yusuf. Ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya setelah itu, kalian punya mufakat memang jahat terhadap aku. Tapi Tuhanku mengubahnya itu menjadi kebaikan. Jadi Bapak Ibu, karena saudara saya mengetahui bahwa Allah pegang kendali. Bagaimana respon saya dan saudara kepada persoalan, kepada problem. Kalau kita tahu bahwa Allah pegang kendali dan persoalan-persoalan yang saya alami itu mempunyai tujuan, bagaimana seharusnya saudara respons kita, respons saya kepada yang namanya problem yang pasti akan datang, pasti saudara akan alamilah. Ya di 2022 pasti saudara. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 katakan, ya 2 Korintus 4 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi respon yang betul, respon yang benar terhadap problem yang kita akan alami, kita pasti akan hadapi di 2022 adalah saudara harus melihat, melewati,
melampaui kesakitan atau persoalan atau problem tersebut dan melihat kepada tujuan Allah di baliknya. Simpel saja saudara. Respon yang benar terhadap persoalan problem yang pasti kita akan hadapi di 2022 adalah melihat melampaui problem tersebut, melihat kepada maksud tujuan Allah, yaitu Dia mau menghasilkan kemuliaan, saudara, promosi kemuliaan kepada saudara. Roma pasal 8 ayat 31, saya bacakan Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Terjemahan The Message, saudara, with God on our side, how can we lose? Kalau Allah di sisi kita, di pihak kita, bagaimana mungkin kita lose? Bagaimana mungkin kita kalah? Jadi tidak jadi soal apa yang terjadi, mau jadi apa 2022. Nggak jadi soal. Kita mempunyai pengharapan. Nah saudara, pengharapan itu punya nama. Ya. Namanya adalah Yesus Kristus. Dialah pengharapan kita, bukan yang lain. Bukan manusia, bukan budaya kita, bukan masyarakat, bukan bahkan barangkali anggota keluarga yang saudara kasih. Pengharapan yang saya punya nama, namanya lah Yesus Kristus. Saudara, di Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39, mari kita baca, saya bacakan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Roma 8 ayat 35. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Perhatikan ayat ini. Dapatkah kesusahan mencegahnya? Atau kesukaran atau penganiayaan? Atau kelaparan atau kemiskinan atau bahaya atau kematian? Ayat 36. Dalam Alkitab tertulis begini. Sepanjang hari kami hidup dalam bahaya maut. Karena engkau. Kami diperlakukan seperti domba yang mau disembelih. Ayat 37. Tidak. Malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Ayat 38. Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian ataupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman, perhatikan, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, ayat 39, baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di dalam bumi atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara, itulah pengharapan untuk kita pegang untuk 2022. Ya. Dan bukan cuma 2020, pengharapan di sepanjang hidup pengiringan saudara kepada Yesus Kristus. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa akibat daripada Tuhan pegang kendali atas segala perkara? Ya. Saudara, yang kedua, karena Tuhan pegang kendali, maka doa-doa saudara tidak sia-sia. Karena Tuhan pegang kendali, maka doa-doa kita pasti mempunyai dampak. Dengan perkataan lain, doa-doa yang saudara panjatkan itu tidak buang-buang waktu, saudara. Doa-doa kita pasti mengadakan dampak, pasti memberikan impact, pasti membuat perbedaan, pasti mengadakan perubahan. Seringkali mungkin kita berpikir, ya, apakah doa ini punya hasil apa enggak sih? Ya, jujur sebagai manusia, saudara, kadang-kadang mungkin saya juga berpikir seperti itu, ada hasilnya apa enggak sih doa ini? Ya, waktu saya bertelut tutup mata mulai berdoa, iblis mulai berbisik, kamu percuma berdoa. Enggak akan ada yang mendengar doamu. Ya, doamu paling banter sampai ke ceiling, sampai ke langit-langit, kemudian dia turun mental lagi ke bawah. Itu doamu, buang-buang waktu, enggak ada gunanya. Saudara, kita tahu bukan manusia kok yang pegang kontrol. Bukan bos saudara yang pegang kontrol. Kita punya Tuhan yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi. Dia dapat melakukan perkara-perkara atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah saudara dan saya pikirkan di 2022 ini.
Jadi saudara, doa mempunyai dampak. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang mengkontrol segala perkara, dia yang pegang kendali. Dia dapat berbuat mujizat. Sebab Tuhan itu berdaulat, dia maha kuasa, dia dapat mengendalikan alam, dia dapat mengendalikan manusia, dia dapat mengendalikan pemerintah, dia dapat melakukan apapun yang dia mau lakukan. Doa kepada Tuhan yang seperti ini pasti sudah punya dampak. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi, karena Tuhan pegang kontrol. Cara terbaik yang kayak apa yang kita harus lakukan untuk memasuki tahun 2022? Apa cara terbaik yang boleh menjadi bekal saya dan saudara memasuki tahun 2022 yang kita belum mengerti apa yang akan terjadi di situ? Karena Tuhan pegang kontrol, saudara. Jadi saudara, caranya begini. Akui kontrol Allah atas hidupmu. Simpel saja, saudara. Ya. Jangan kita melawan Allah yang mau memimpin, yang mau mengkontrol hidup. Makanya saudara, kita harus menjadikan dia raja atas hidup kita. Raja ini yang mau mengkontrol hidup saudara. Jangan kita lari daripada sang raja. Jangan kita bergerak melawan atau mendorong saudara kehendak Allah, kendali Allah atas hidup saudara. Jangan menolak itu. Simpelnya, terima saudara kontrol Allah. Ya, bekerja sama dengan kontrol Allah dalam hidupmu. Bersyukur untuk kontrol Allah dalam hidupmu. Ya, nikmati, berterima kasih untuk saudara kontrol Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Tidak ada yang terjadi, saya yakin selama 365 hari ke depan yang dapat menghancurkan saya dan saudara. Jika saudara mempercayakan dirimu kepada Allah yang mengkontrol semua-muanya. Allah pencipta jagat raya. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah saudara mengkontrol yang tidak dapat dikontrol. Ada banyak hal pasti di 2022 yang nggak bisa saudara kontrol. Biarlah Allah lah mengkontrol yang tidak dapat dikontrol. Ya, berhentilah saudara khawatir. Ya, seringkali karena mengapa kita khawatir? Ya, kita khawatir dengan pekerjaan kita. Kita khawatir dengan bisnis kita. Kita khawatir dengan keuangan kita. Kita khawatir dengan sakit penyakit, kita khawatir dengan masa depan, kita khawatir dengan pendidikan, kita khawatir dengan bagaimana pandemi ini. Ya. Saudara, semua itu nggak bisa dikendalikan. Saudara mau kendalikan? Nggak bisa. Ya. Tuhan yang dapat mengendalikannya. Saudara, ya, biarkanlah Allah mengkontrol apa yang tidak dapat dikontrol. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Berhentilah untuk khawatir. Ya. Segala perkara yang kita tidak dapat kendalikan. Ya, jangan coba kendalikan, itu akan membuat saudara khawatir. Tapi serahkanlah kepada yang dapat mengkontrol segala yang kita tidak bisa kontrol. Tidak semua saudara bisa kendalikan loh di 2022. Kalau saudara merasa menjadi seperti Tuhan dan coba mengendalikannya, saudara akan menjadi takut sendiri, akan menjadi khawatir karena kita manusia biasa, saudara. Ya, jadi percayalah kepada Tuhan. Ya, trust in Him. Saudara dapat memasuki tahun yang baru ini dengan damai, dengan pede, dengan confident, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan. Saudara mungkin akan mengalami seperti saya katakan tadi, 2022. Saudara merasa ada banyak hal yang tidak dapat saudara
kuasai, tidak dapat saudara kendalikan. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan telah berikan kepada saya dan saudara pada malam hari ini satu simbol, satu gambaran yang sangat powerful, saudara, yang boleh membekali saya dan saudara melewati, meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru dengan penuh iman. Ya, saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan telah berikan kepada saya dan saudara satu simbol, satu gambaran yang kita dapat taruh di pikiran kita untuk mengingatkan kita bahwa God is in control, bahwa Tuhan itu pegang kontrol. Apakah gambaran tersebut? Enggak soal apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita punya satu gambaran yang kita akan lihat malam hari ini, yang kita akan nikmati malam hari ini. Gambaran daripada salib Yesus Kristus. Mari kita fokus dan memandang kepada anak Allah yang 2000 tahun yang lalu sudah menunjukkan cintanya dengan mati di atas kayu salib di Gunung Golgota. Dan saudara, ini cukup. Ya, saudara, 2000 tahun yang lalu saat Yesus mati di atas kayu salib, kita ingat, ya, setan mungkin berpikir bahwa wah, dia sudah mencapai kemenangan. Ya, dia sudah berhasil mengalahkan dan membunuh anak Allah. Dia pikir Yesus mati, aku berhasil membunuh anak Allah, aku akan berkuasa, aku memperoleh kemenangan. Ya, dan aku akan berkuasa, akan terus berkuasa. Tetapi saudara, dia kaget. Bahwa 3 hari kemudian, apa yang dia anggap satu kemenangan dalam dirinya berubah. Ini merupakan satu hal yang sangat mengagetkan iblis. Ya, Yesus bangkit. Jadi, salib adalah satu contoh final, saudara, bahwa tidak jadi soal apa yang terjadi di dalam hidup saudara. Tuhan tetap pegang kendali atas hidup saya dan saudara. Pada zaman dahulu, tatkala Yesus disalibkan, orang Roma itu, ya, yang salibkan Yesus, tidak pernah berpikir bahwa Yesus yang mereka salibkan, tanda salib itu akan dipakai 2000 tahun ke depan menjadi satu hiasan di leher, dipakai di tangan, dipakai jadi kalung di kaki. Itu buat orang Roma, tanda salib itu sebuah tanda penyiksaan atau penganiayaan yang mengerikan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus mengubah hal yang negatif itu, hal yang jahat itu menjadi berkat dan keselamatan bagi miliaran orang di dunia pada zaman sekarang ini. Bapak Ibu, pada malam ini, di mana sebentar lagi tahun akan berganti. 2021 kita tinggalkan dengan masuki 2022. Banyak orang, ya, orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan di luar sana merayakan pergantian tahun ini dengan pesta pora, makan, minum, mabuk-mabukan. Untuk apa? Untuk melupakan. Untuk melupakan segala kekecewaan mereka, segala saudara hal-hal yang buruk yang mereka sudah alami mungkin di 2021. Mereka pesta pora untuk melupakan. Malam hari ini, kita juga pesta. Kita juga berpesta, saudara. Sebab perjamuan kudus itu satu pesta. Pesta Paskah ribuan tahun yang lalu itu harus dirayakan tiap tahun, saudara. Ya, cuma waktu kita juga makan dan minum, kita akan makan dan minum malam hari ini. Kita akan berpesta dengan Tuhan. Orang dunia berpesta untuk melupakan, kita anak-anak Tuhan berpesta dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan untuk mengingat. Do this in remembrance of me. Lakukan ini kata Tuhan, makan dan minum tubuh dan darahku untuk mengingat kepada aku. Mengingat bagaimana Tuhan sangat mengasihi saudara, Bapak Ibu. Ya, kita merayakannya pada malam hari ini. Kita berpesta, kita lewati, saudara. Tinggalkan tahun 2001, masuk ke tahun 2020 seperti bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Saudara, hari Paskah itu merupakan bulan yang baru dalam kalender rohani mereka. Ya, mereka tinggalkan Mesir. Ya, saudara, mereka berkumpul sebelum itu bersama-sama dengan keluarga di rumah mereka masing-masing. Saudara,
makan daripada daging domba yang sudah disembelih, saudara. Mereka makan minum juga gulai pahit itu, saudara. Itulah perjamuan kudus yang pertama dialami oleh bangsa Israel. Sementara di luar, malaikat maut gentayangan membunuh anak-anak sulung. Mari pada malam hari ini, kita tahu Tuhan yang kita sembah tidak pernah dibingungkan oleh apapun. Dia pegang kontrol. Seringkali kita jadi frustasi karena kita coba pegang kontrol. Kita coba jadi Tuhan. Malam hari ini, biar kita masuki hari yang baru, ya, tahun baru ini dengan menyerahkan kontrol atas hidup kita, atas usaha kita, atas penyakit kita, atas apapun kepada Dia yang mengkontrol apa yang tidak dapat dikontrol. Mari kita berpesta pada malam hari ini dengan makan dan minum tubuh dan darahnya sambil mengingat Dia. Sambil mengingat Tuhan, makan dan minum. Saudara, perjamuan kudus, komunion di dalam bahasa Greka ditulis juga ekaris atau ekaristo, artinya berterima kasih. Jadi saudara, waktu saudara akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, selain kita mengingat apa yang Tuhan sudah berikan, Dia berikan seluruh hidupnya, tubuh, jiwa, dan rohnya untuk kita. Tapi kita pada saat itu juga bukan cuma sekedar mengingat Dia, tapi berterima kasih, ekaristeo, bersyukur dan katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah memimpin menyertai aku sampai kepada gerbang peralihan 2021 memasuk 2022. Kita bersyukur. Saudara, memandang salib Tuhan bukan dengan kesedihan malam hari ini. Memandang salib Tuhan dengan merayakan, dengan pesta, sebab kita lebih dari pemenang. Kita masuki tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan yang menjamin berkata, aku mengkontrol segala perkara. Jangan engkau takut, serahkan segala yang kamu tidak dapat kontrol di 2022 kepada aku yang dapat mengkontrol semua perkara. Mari siapkan hati kita, saya undang kita bangkit berdiri, saudara yang di rumah masing-masing, siapkan hatimu di dalam beberapa menit ini untuk kita makan dan minum perjamuan kudus. Kita akan melewati gerbang yang menghantar kita kepada satu tahun yang baru. 2021 kita tinggalkan, 2022 kita songsong, tidak dengan ketakutan tapi dengan iman, dengan penuh damai, karena kita tahu kita punya Tuhan yang menguasai segala perkara dari permulaan tahun sampai akhir tahun nanti. Dia memimpin dan menyertai kita. Mari nyanyikan itu lagu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahku dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dari awal kembali, bukan dengan kekuatan kita jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
Engkaulah kuatku yang penopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang daripadamu. Ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam 3 menit ke depan kita akan melampaui gerbang itu, meninggalkan tahun yang lama 2021 dan 2022 kita akan song-song. Jangan masuk itu sendiri, saudara. Mari kita memandang kepada Tuhan, memandang kepada Dia yang berkata, aku berdaulat, aku memegang kontrol atas seluruh hidup. Saudara, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan hati saudara. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita memandang wajah Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Tanda ini tidak mungkin kita bisa lupakan. Kita mengingat Dia malam hari ini. Dia yang sudah mati menderita bagi saya dan saudara, untuk memberikan kemenangan, pemeliharaan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kepada siapa kami berharap? Hanyalah kepada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam 2 menit kita akan memasuki tahun yang baru. Sudah siapkan roti dan anggur. Haleluya, di rumah masing-masing dengan yang ada di tempat ini. Mari saudara di rumah yang dituakan, layani keluarga saudara, istri, anakmu, siapapun di dalam rumah tangga itu dengan roti dan anggur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita pegang roti ini. Angkat tinggi di atas kepala. Haleluya. Mari bersyukur, sudah bersyukur. Seperti bangsa Israel di rumah mereka masing-masing ribuan tahun yang lalu sebelum mereka dimerdekakan. Dan tanggal itu menjadi satu tanggal yang baru bagi mereka. Kita akan memasuki dan melewati tahun yang lama, memasuki tahun yang baru. Penanggalan yang baru. Dengan mengangkat tubuh Yesus. Tubuh yang dihancurkan bagi kita. Tubuh yang memberikan kekuatan untuk berjalan. Saudara, inilah makanan dan minuman. Saudara, kita mengharapkan kita dapat kekuatan untuk berjalan melalui kembali tahun 2022 bersama-sama dengan Dia yang mengkontrol seluruh kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara, pegang roti itu, dengarkan pembacaan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur, atasnya Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, percaya inilah tubuh Yesus. Mari makan dengan iman. Masuk ke tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat untuk kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan cawan anggur saudara.
Mari pegang cawan ini. Darah anak domba Allah. Angkat tinggi di atas kepala kita. Sebagaimana ribuan tahun yang lalu bangsa Israel ditudungi rumah tangga mereka dengan darah anak domba. Mari saudara masuki tahun yang baru ini. Dengan tahu bahwa kita ditudungi, kita dilindungi oleh darah yang berkuasa. Darah anak domba Allah. Haleluya. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan Yesus. Kalau ada dosa yang kami sudah lakukan Tuhan di 2021, Engkau mengampuni kami mau bersih masuk di 2022. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan yang menjamin kalau kami menjadikan Engkau Tuhan dan menyerah ke dalam kontrol daripada Tuhan dalam hidup kami. Engkau akan beserta dan memberikan kemenangan lepas kemenangan. Haleluya, haleluya. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara percaya darah Yesus. Mari minum bersama, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat untuk kita. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, angkat hatimu saudara. Haleluya, haleluya. Alami Tuhan. Saudara tidak sendiri di tahun yang baru ini. Tuhan ada beserta dengan kita, haleluya. Dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Saudara yang di rumah-rumah, haleluya. Haleluya, pada hari yang baru ini terimalah kekuatan, terimalah berkat, terimalah janji daripada Tuhan. Aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Mari kita rayakan kemenangan ini. Mari kita bersuka cita. Haleluya, mari kita menapaki tahun yang baru ini dengan iman. Dengan menyerah, jangan melawan kehendak Allah. Jangan melawan tangan Tuhan yang mau memimpin hidup saudara. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami lebih dari pemenang. Karena Engkau yang mengasihi kami. Kami tidak dapat dikalahkan. Kami adalah pemenang. Haleluya. Engkaulah sentral hidup kami. Engkaulah yang pertama dan terutama dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Alami saudara, alami Tuhan hidup pada malam hari ini. Alami kuasa-Nya. Alami, haleluya, haleluya. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, dan berseru pertolongan itu daripada Tuhan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku. Jangan lepaskan kaulah harapan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan harapan kita. Kaulah dalam hidupku, dalam hidupku. Mari rayakan Tuhan malam hari ini. Pagi hari ini rayakan Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, kami sangat menang karena Engkau yang mengasihi kami. Kami tidak sendiri Tuhan. Engkau pegang tangan kami di tahun yang baru ini Tuhan. Seluruh Elohimers menyerahkan hidupnya dalam kontrol Tuhan. Sebab Engkau yang mau mengatur kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih karunia dan kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada Ebenezer.
Sampai di sini Engkau sudah menolong, Engkau sudah, sedang dan terus akan menolong kami sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam dan pagi hari yang berbahagia ini. Berkatilah umat-Mu, berkati worship leaders, singers Tuhan, para pemain musik, tim digital kami, pemegang kamera, chorus board Tuhan Yesus yang lighting audio, semuanya Engkau berkati, bahkan semua yang mengikuti acara kami ini, Tuhan Yesus malam hari ini sudah diberkati dengan segala berkat rohani dari surga. Kalau kami terus ada di dalam Yesus Kristus dan tidak keluar daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara, terimalah berkat bagi rumah tanggamu. Bapa dalam surga, hamba-Mu serahkan seluruh Elohimers ini. Mereka lah biji mata-Mu. Mereka bukan milik organisasi atau milik perorangan, bukan milik hamba-Mu. Mereka lah milik-Mu sebab Engkau sudah tebus mereka dengan darah-Mu yang mahal. Dan hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan daripada seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan Engkau, Gembala yang agung, yang memimpin mereka langkah demi langkah sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai kepada kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Berkatilah mereka Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, dan apapun yang umat-Mu kerjakan dan lakukan, diberkati Tuhan. Adakan perbedaan orang yang sungguh-sungguh berharap dan menyerahkan kontrol kehidupannya ke dalam tangan Engkau yang memegang kontrol atas hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunlah berkat ke atas setiap rumah tangga, ke atas setiap suami, istri, dan anak-anak. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia putranya Yesus, setelah penjagaan penyertaan Allah kuasa Roh Kudus, ada menyertai hidupmu, keluargamu, pekerjaan, bisnismu. Mulai saat sekarang ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Yesus menjemput kita di awan permai, dan berkat mana kita terima dengan iman. Di dalam nama, sebutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat tahun baru 2022, tahun yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya.